Program pengembangan karakteristik komunikasi anak tunanetra melalui metode Discovery Learning bermedia Google News. Secara nyata, anak tunanetra dapat terlihat dari kondisi indera penglihatannya yang mengalami kerusakan pada bola matanya, atau tidak berfungsinya sistem indera tersebut, sehingga anak tidak mampu menerima rangsangan dalam bentuk visual baik secara keseluruhan atau sebagian. Hambatan penglihatan sebagian atau total pada anak tunanetra, mengakibatkan munculnya karakteristik komunikasi yang berbeda dengan anak normal pada umumnya. Karakteristik komunikasi yang tampak pada anak tunanetra salah satunya yaitu, karakter komunikasi yang tidak berkembang. Permasalahan kurang berkembangnya karakteristik komunikasi pada anak tunanetra, bukan disebabkan oleh rendahnya perkembangan kognitif. Komunikasi anak tunanetra kurang berkembang dapat terjadi, jika anak memiliki rasa tidak percaya diri, sehingga merasa terisolasi oleh lingkungan, dan akhirnya anak akan mengalami kekurangan pengalaman. Hallahan Kaufman, 2009. Dengan kondisi anak tunanetra yang mengalami gangguan dalam indera penglihatan, akan mengalami hambatan pula dalam menangkap suatu informasi baru di sekitarnya. Apalagi indera penglihatan merupakan sumber utama dalam menangkap dan menerima rangsangan berbentuk informasi visual. Diperkuat oleh Dr. Imam Yuwono, M.Pd. pada bukunya Instrumen Asesmen Perkembangan Anak Berkebutuhan Khusus, bahwa informasi yang diterima oleh seseorang 81% berasal dari indera penglihatan. Artinya dengan kondisi keterbatasan penglihatan pada anak tunanetra menyebabkan anak akan kehilangan informasi sebesar 81%. Kondisi ini akan berdampak buruk pada seluruh perkembangan anak, khususnya perkembangan komunikasi. Karena anak tidak tahu tentang berbagai macam informasi terbaru, padahal syarat utama dalam melakukan komunikasi adalah adanya timbal balik. Komunikasi akan berlangsung jika terdapat interaksi dua arah. Lalu dalam menciptakan interaksi dua arah maka dibutuhkan kesamaan persepsi baik dari komunikator maupun komunikan. Apabila salah satu dari mereka memiliki ketimpangan dalam informasi, persepsi, atau kognitif, maka dapat dipastikan komunikasi tidak dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, untuk langkah awal dalam mengembangkan karakteristik komunikasi pada anak tunanetra ialah, memberikan, membangun, memperbarui pengetahuan mereka dengan melalui model Discovery Learning. Strategi pembelajaran ini cenderung meminta siswa untuk melakukan observasi, eksperimen, atau tindakan ilmiah, hingga mendapatkan kesimpulan dari hasil tindakan ilmiah tersebut. Saifuddin dalam Christine, 2016. Guru sebagai fasilitator hendaknya menyediakan segala kebutuhan pembelajaran peserta didik. Media yang tepat dalam meningkatkan karakteristik komunikasi anak tunanetra ialah Google News. Google News atau Google Berita merupakan sebuah aplikasi yang memberikan layanan informasi berbentuk berita dari berbagai sumber atau website di seluruh dunia. Dengan mengeksplorasi berita-berita aktual, anak dapat meningkatkan pengetahuannya dengan mengetahui makna atau istilah-istilah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Ibrahim dari kelas PLB 2020B, NIM 20010044088. Di sini saya akan memberikan program dengan judul Program Pengembangan Karakteristik Komunikasi Anak Tunanetra melalui model Discovery Learning bermedia Google News. Baik, di sini saya tidak sendiri. Silakan perkenalan, silakan saya, namanya siapa? Fikri Alif Nur Swardana. Oke. Sebelah kiri saya Ma'ruf Fauzi. Saya mau tanya pada yang pertama Fikri ya. Untuk kekhususannya tunanetra, Saya tunanetra low vision atau low vision? Oke. Kira-kira berapa meter? Kira sekitar Setengah meter. Oke. Kalau Mas Fauzi tunanetra low vision atau total? Saya tunanetra low vision. Low vision juga? Iya. Nah, dengan sisa jarak meter berapa meter? Kurang lebih 2 meter. 2 meter. Oke. Baik. Karena saya menggunakan media Google News, maka di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu ya, Google News itu apa. Jadi, ada yang tahu nggak Google News itu apa? Google News itu berita. Google Berita. Oke. Jadi melalui aplikasi Google News ini kita bisa mengetahui berita-berita terbaru terkini, bukan hanya di Indonesia tapi juga dari seluruh dunia. Nah, enaknya dan manfaat dari Google News ini, kita bisa update info-info terbaru ya, sehingga kalau ada tentang kosakata, kejadian, fenomena, istilah-istilah baru, nah kita bisa mengetahui menggunakan aplikasi Google News ini. Baik, apakah sebelumnya kalian sudah punya
Google News? Kalau saya belum. Belum. Kamu sih? Belum. Belum. Oke. Silakan diunduh ya melalui aplikasi Play Store. Ketik saja Google News. Telusuri Google Play, tombol. Menelusuri suara, tombol. Spas. Play Store, menelusuri suara. Gambar ikon aplikasi atau game Google. Install, tombol. Gambar ikon aplikasi atau game Google Berita, Google LC, berisi iklan, pembelian dalam PL. Install, tombol. Batal. Biar kemajuan dalam proses. Biar kemajuan 45%. 45%, 76%, 78%, 80%, 97%, 99%. Biar kemajuan dalam proses. Navigasi naik, tombol. Google Berita. Gambar ikon. Buka, tombol. Oke. Apakah aplikasinya sudah terinstall? Sudah. Silakan dibuka. Kita menuju layar utama dari aplikasi Google News ya. Silakan di-explore ya. Di layar paling atas di-explore itu ada apa? Telusuri, tombol. Telusuri. Oke. Benar ya? Kalau saya telusuri ya. Nah, di sini bisa langsung kalian ketik mau cari berita apa, langsung akan muncul nanti ya. Nah, yang pertama ini coba kita explore berita tentang perang Rusia Ukraina. Coba explore. Show US tanda kurung K US tanda kurung kaki WRTY. Buat P E N G dihapus. Y A B C P E R A N G C R U S U A I A C U K R A I N A. Search. Penyebab perang Rusia Ukraina, kota tidak telusuri topik, lokasi dan sumber, keyboard disembunyikan. Simple News mendapat perang Rusia Ukraina bukan penyebab inflasi tinggi 25 MI. Opsi lainnya. Oil, August Stanis tanda titik 2 keraguan memasukkan Ukraina jadi penyebab pecahnya konflik dengan Rusia 4 Mei. Opsi lainnya. Kata tweet, dampak dan penyebab konflik Rusia garis Ukraina 25 Februari. Opsi lainnya, tombol. Fake news, penyebab konflik Rusia dan Ukraina 98, ini urutannya 15 Februari. Penyebab konflik Rusia dan Ukraina 98, ini urutannya. Google Berita, tampilan web. Oke, setelah tadi menelusuri berita tentang perang Ukraina Rusia, saya ingin tahu deh kalau dari pendapatnya Mas Fikri, penyebabnya awan terjadinya perang itu seperti apa? Bisa dijelaskan sedikit gitu ya? Jadi sebenarnya ya, sebagaimana yang sudah saya dapatkan informasinya dari Rusia dan Ukraina perangnya, kenapa ada kok bisa perang? Kalau kita lihat dari latar belakang negara itu seperti apa sih kedua negaranya sejelas ya. Jadi Rusia dan Ukraina itu merupakan negara yang saudara, satu rumpun. Selayaknya Indonesia dan Malaysia gitu. Jadi ya kalau Indonesia dan Malaysia itu ya tahu lah ya, satu rumpun gitu kan. Itu begitupun juga Rusia dan Ukraina itu satu rumpun. Oleh sebab itu budaya itu sama, ada kemiripan. Ya. Kemiripan seperti itu. Lalu pertanyaannya ketika terjadi perang itu awalnya bagaimana? Jadi kalau awal perangnya itu begini. Tadi seperti yang saya katakan bahwa budaya kan ya. Jadi sebenarnya budaya jadi gini. Kalau Indonesia biasanya kalau mau lebaran tuh mudik, sekolahnya bisa. Ya ada juga yang di Indonesia ke Malaysia itu kan sekolah ada yang dari Malaysia ke Indonesia, dari Indonesia ke Malaysia, ada juga yang mudik seperti itu. Nah begitupun juga di Indonesia dan Ukraina seperti itu. Sebenarnya konfliknya ini kalau seperti yang tadi saya ketahui bahwa masyarakat itu tidak konflik, masyarakat tidak konflik, tapi negaranya. Negaranya. Oke. Nah terus tadi penyebabnya itu budaya. Budaya tadi kan memang ada kemiripan Rusia dan Ukraina. Salah satunya penyebabnya itu bahasa. Bahasa. Ya. Nah bahasa ini tuh jadi kan tadi apa ya sudah jadi mirip bahasanya. Nah sebenarnya penyebabnya itu bahasa karena di Rusia itu
sekolah namanya Wuhan, dan salah satunya lagi apa ya, pokoknya ada 2 sekolah yang mana sekolah itu tuh di situ tuh dilarang di sekolah itu tuh untuk menggunakan bahasa Rusia. Kemudian kita ketahui di Rusia itu di 2 provinsi itu ya, di situ tuh apa ya, bahasa itu menjadi bahasa sehari-hari dan bahasa yang dipakai itu. Dan disitulah bahasa itu dilarang dipergunakan di sekolah 2 sekolah itu. Di Ukraina. Ya. Oke. Nah, akhirnya kurang tahu ya, di sekolahnya tadi tidak disebutkan, tapi yang jelas bahasa Rusianya kayaknya di Ukraina itu sekolahnya. Akhirnya ditambah lagi diperburuk oleh ekonomi yang kita ketahui ya, ekonomi itu kan rusak ya, segala sesuatunya menurut ekonomi. Nah, ekonominya apa namanya, Ukraina itu buruk sebetulnya, karena Ukraina itu termasuk pecahan dari Uni Soviet. Oke. Nah, Rusia itu ekonominya maju karena dia pemegang saham dari Uni Soviet, seperti itu. Nah, akhirnya ya asumsi saya ya, anggaplah bahwa Ukraina itu berusaha untuk menyaingi Rusia gitu. Akhirnya ya diperburuknya oleh ekonomi itu. Nah, itu sebetulnya asal usul, sekilas ya asal usul dari Rusia dan Ukraina. Ada lagi misalnya? Seperti itu saja sih. Oke. Kalau dari Mas Fauzi, setelah menggunakan aplikasi Google News tadi, kira-kira bagaimana menurut pendapatnya Mas Fauzi tentang penyebab awal mula terjadinya perang Ukraina Rusia? Perang Rusia, kalau menurut dari pengamatan saya itu ada bagian negara dari Ukraina bernama Luhansk dan Donetsk yang ingin memisahkan diri dari negara Ukraina. Oke. Itu dikarenakan mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Rusia. Dan dari awal itulah Luhansk dan juga Donetsk tadi ingin membuat negara diri, ingin memerdekakan diri dari Ukraina, dan karena itulah mereka meminta bantuan Rusia supaya bisa jadi suatu negara yang merdeka tanpa adanya pemerasan dari Ukraina yang bisa dikatakan seperti itu. Dan selain itu juga di situ juga isunya adalah genosida. Jadi kejadian perang. Jadi warga Ukraina yang masih menggunakan bahasa Rusia itu ingin dihilangkan semua. Jadi hanya di situ hanya ditempati untuk warga yang menggunakan bahasa Ukraina saja. Selain itu juga ada campur tangan politiknya di situ, karena salah satu negara, bukan negara sih, perkumpulan negara kuat di dunia, yang aliansi negara yang disebut NATO itu ingin mengajak Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Supaya supaya untuk menghilangkan dominasi Rusia di situ. Ya, jadi NATO ingin memperbesar wilayah kekuasaannya, termasuk juga dengan mengiming-imingi Ukraina dengan segala peralatan canggih, nanti akan dibantu dari segi aspek ekonominya dan semuanya, seperti itu. Tapi karena itulah Rusia menganggap itu sebagai ancaman, karena jika nantinya Ukraina akan bergabung dengan NATO, otomatis NATO akan mendirikan pangkalan udaranya di Ukraina. Sama seperti yang dilakukan NATO di negara-negara anggotanya yang lain, juga mendirikan pangkalan udaranya di situ. Dan maka dari itulah mungkin Rusia
tidak ingin negara saudaranya itu yang dulunya pecah dari Uni Soviet itu bergabung dengan NATO karena Rusia menganggap Ukraina itu adalah saudara. Mungkin seperti itu menurut saya. Ya, jadi kalau saya tarik kesimpulan hampir sama ya yang disampaikan oleh Mas Fikri atau Mas Fauzi, itu sebenarnya dari hubungan gimana secara manusia sosial, bahwa Rusia Ukraina ini bersaudara secara kebudayaannya. Iya. Tetapi yang melakukan perang adalah pemerintahannya. Iya. Karena kita tahu bahwa ada pergerakan dari negara Ukraina yang ingin bergabung ke NATO. Ya. Sehingga kita tahu kan bahwa sejak tahun 45 ada, setelah berhentinya perang dunia kedua, masih terdapat perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Tapi ternyata Uni Soviet telah pecah terbelah, sekarang tinggal Rusia. Nah, ketika Ukraina ini bergabung ke NATO, artinya ini sebagai alarm bagi Rusia, di mana kekuasaan NATO atau yang dari Amerika itu mendekati perbatasan Rusia, sehingga dari situ ini menurut Presiden Putin, ya, Presiden Rusia, sebuah ancaman. Apalagi isunya Amerika akan membangun pangkalan udara di negara Ukraina. Nah, sehingga Putin tidak bisa mentolerir tentang hal ini ya. Nah, jadi mereka sekarang melakukan perserangan pada negara Ukraina. Nah, saya juga menemukan di artikel di berita melalui aplikasi Google News ini ada juga beberapa konspirasi yang melatar belakangi perang ini. Kita tahu bahwa di dunia ini ada yang namanya perusahaan senjata alat perang. Betul kan ya? Iya. Setuju nggak kalau misalnya ada perusahaan? Ya. Perusahaan senjata alat perang ini akan mencapai keuntungan apabila digunakan. Betul? Ya. Kalau misal ini digunakan harus ada perang. Nah, perang ini yang dianggap konspirasi dari ingin menaikkan omset dari perusahaan senjata alat perang itu. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan saja ya. Hakikatnya bahwa kita dapat mengetahui informasi bukan hanya dari pihak pro ataupun kontra ya. Kita bisa mengambil semuanya, kita bisa menyimpulkan sendiri dan menjadikan informasi tersebut sebagai pengetahuan kita. Oke, sekarang saya coba bertanya pada Fauzi mengenai base transmandi. Ada yang tahu? Coba Fauzi atau Fikri ya? Base transmandi itu apa ya? Bisa dijelaskan? Base transmandi itu kalau saya menyebutnya dulu itu ada semacam kayak bis di dalam kota itu ya. Yang intinya yang menghubungkan dari satu tempat ke tempat lain, tapi yang di dalam kota itu, dan bis itu sudah terintegrasi langsung dengan pemerintah sehingga pengelolaannya dikelola oleh pemerintah. Kalau menurut Mas Fikri, base transmandi itu yang mengelola atau program dari siapa ya? Ya, jadi bis transmandi merupakan program pemerintah dari keuangan. Dari keuangan. Yang mana bis transmandi itu merupakan bis angkutan kota. Dan bis transmandi itu masih baru ya. Jadi sebagaimana di kota-kota lainnya itu ada angkutan kota, angkot biasanya disingkat, tapi di Surabaya itu baru diluncurkan bis transmandi. Diluncurkan. Apakah tahun ini? Kalau itu saya belum menelusuri sampai ke sana.
seperti layaknya Gojek, Oke. dan transportasi online lainnya. Nah, kalau bis Transmadi itu menggunakan aplikasi juga. Nah, kalau bis Transmadi seperti asal katanya bis itu artinya berhenti di tempatnya, jadi berhentinya itu tidak sembarangan. Kalau misalnya airport itu ya dimanapun mau berhenti ya silahkan berhenti. Oke, Nah, ya. itu bis itu ya hanya bisa berhenti di halte. Nah, gitu. Jadi bis Transmadi itu ya sistemnya beda dari tempat lain. Kita hanya menunggu di halte dan tidak boleh di tempat lain. Kalau tempat lain kita nggak bisa masuk ke bis itu karena bisnya nggak mau berhenti. Oke. Jadi saya simpulkan bis Transmadi ini merupakan program baru dari Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan ya. Ya, harus diluruskan itu Menteri Iya. dari program Menteri Perhubungan. Betul, dari Menteri Perhubungan. Yang mana bis ini itu sistemnya nggak seperti angkutan yang sebelumnya, di mana kalau sebelumnya itu kita bisa naik atau berhenti di mana aja ya, Ya. sesuai jalurnya. Tapi kalau yang bis Transmadi ini itu dia kita naik dan berhenti itu harus melalui halte ya. Iya, sesuai Oke. dengan namanya bis. Oke, ya. Terus kita beralih ke informasi tentang minyak goreng Kak. Itu kan sempat viral kan? Nah, itu Di minyak goreng. media sosial, di Google News juga sangat banyak info tentang itu. Kalau kalian telusuri dari aplikasi Google News dan fakta di lapangan, harga minyak goreng itu kalau sekarang sampai berapa ya? Sekitar sebenarnya kalau yang kemarin itu harga minyak Ya. kalau katanya itu akan ada penurunan minyak, harga minyak itu akan turun. Oke. Tapi faktanya bahwa Oke. di lapangan setelah bulan puasa kemarin tuh yang sampai orang nyari minyak itu susah, itu faktanya harga itu nggak akan berubah dan katanya udah ditemukan apa namanya itu agennya di mana itu udah ditemukan, tapi sebenarnya nggak ada berubah harganya ya. Sebenarnya kalau bicara harga ya pertama itu harganya tinggi memang, dan pas bulan puasa kemarin Oke. sekarang itu harganya juga tinggi, tetapi harga kembali lagi menyesuaikan dengan mereknya. Jadi harganya itu ya nggak bisa diambil rata-rata juga sih, tergantung merek yang kita pilih. Kalau memang mereknya berkualitas bagus, biasanya ya udah mahal tambah lebih mahal lagi dari harga normal. Sampai berapa? Kisaran berapa? Bisa 27 ya. Kalau sih? Ya, kalau saya kemarin dengar dari berita itu pemerintah membicarakan tentang harga minyak goreng itu satu harga. Jadi entah itu mereknya apapun semuanya Oke. satu harga. Ya. Ini yang diberikan pemerintah adalah Rp14.000 per liter. Apa sih itu? Oke. Ya. Terus itu rencananya ya, atau sudah ditetapkan? Itu sudah ditetapkan sebelum ini, saya prediksi sebelum bulan puasa ya, sudah lama sebenarnya. Tapi kenyataannya di lapangan itu harganya tidak segitu gitu. Oke. Sampai berapa di fakta di lapangannya? Kemarin saya menemukan di lapangan itu ini faktanya saya beli itu kemarin itu 25.000. 25.000. Iya. 1 liter. 1 liter. Wah. Jauh kan dengan prediksi dengan yang dibicarakan pemerintah tadi Ya. yang katanya 14.000. Oke. Oke. Jadi dapat saya simpulkan untuk minyak goreng ini ternyata masih naik ya. Iya. Masih naik. Oke. Ya mungkin cukup sampai di sini program dari saya. Yang dapat saya tarik kesimpulan dari awal sampai yang terakhir di sini bahwa kalian baik Fauzi maupun Fikri telah mengalami peningkatan pengetahuan, betul kan ya? Iya. Peningkatan pengalaman. Iya. Apalagi sebelumnya juga kita laksanakan pengalaman baru. Kita laksanakan praktek naik bus Transmadi ya. Ya. Terus kita juga telah melakukan praktek
belanja minyak goreng di toko terdekat. Nah, melalui aplikasi Google News dan model discovery learning itu ternyata sangat-sangat signifikan dalam meningkatkan pengetahuan kalian dan pengetahuan kalian ini. Iya. Nah, sehingga dari sini komunikasi anak tunanetra itu bisa meningkat. Setuju ya? Iya, setuju. Oke. Jadi mungkin sekian program dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.